warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat memahami ciri anak soleh. 2. Siswa dapat mengamalkan sikap jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan setia kawan. Nah, lanjut pelajaran 3. Cita-citaku menjadi anak soleh. Apa sih cita-cita kalian? Nah, cita-cita bisa jadi dokter, jadi polisi, mau menjadi hafiz Quran juga boleh. Banyak cita-cita yang lainnya. Nah, apa sih arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak soleh. Jadi ada cerita si Amin ini pikirannya hanya ingin menjadi anak yang soleh. Kemudian siapa yang dinamakan anak soleh itu? Nah, anak soleh artinya baik. Anak soleh artinya anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh yaitu taat kepada Allah, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, dan hormat dan patuh kepada guru, setia pada kawan, serta menghargai sesama. Jadi mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi polisi, mau jadi pilot, mau jadi pengusaha, pekerjaan apapun itu yang penting menjadi anak yang soleh, dokter yang soleh, pilot yang soleh, yang penting jadi anak yang soleh dan solehah. Nah, yang pertama tadi ciri anak yang soleh itu adalah jujur. Orang jujur disayang Allah. Jujur artinya benar atau memberitahukan atau menuturkan sesuatu yang sebenarnya, yang sesuai kenyataan, yang sesungguhnya baik dalam perkataan maupun perbuatan. Artinya tidak mengada-ngada atau apa adanya. Dalam ajaran Islam, jujur merupakan perilaku yang sangat penting dan salah satu kunci memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lawan kata jujur itu adalah bohong. Kepada siapa sih kita harus jujur? Kita harus jujur yang pertama adalah kepada Allah. Bentuk jujur kepada Allah yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini contohnya beribadah kepada Allah yaitu dengan sholat, mengaji, zakat, puasa, berbuat baik, bersedekah. Nah, itu adalah bentuk jujur kepada Allah. Lanjut, jujur kepada diri sendiri yaitu berani mengatakan ya jika benar dan jika tidak benar berani mengatakan tidak. Salah satu contohnya adalah tidak mencontek saat ulangan. Meskipun guru tidak tahu meskipun guru tidak ada di dalam ruangan saat ulangan, kita tidak boleh mencontek karena itu adalah bentuk jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada orang tua dan guru. Jadi yang pertama tadi adalah jujur kepada Allah, kemudian kedua jujur kepada diri sendiri, yang ketiga jujur kepada orang tua dan guru. Kita harus bersikap jujur kepada orang tua yaitu dengan mematuhi
perintah mereka. Sedangkan kepada guru hendaknya kita juga harus jujur, yaitu dengan mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh, tidak mencontek, apalagi minta dituliskan oleh orang tua. Jangan seperti itu. Itu artinya kita sudah berbohong kepada guru. Selanjutnya, jujur kepada orang lain, berkata apa adanya, tidak melebih-lebihkan dan menepati janji jika berjanji kepada orang lain. Ini biasanya kepada teman, kemudian kepada keluarga selain orang tua. Nah, juga harus jujur. Nah, manfaat apa sih? Kenapa sih Bu kita harus bersikap jujur? Manfaat jujur adalah yang pertama, hidup kita akan selamat. Yang kedua, selalu disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, meningkatkan martabat. Dan keempat, dipercaya oleh orang lain. Yang kelima, mendapat surga di akhirat. Jadi banyak sekali manfaat jujur ini kembali kepada diri kita sendiri. Hidup kita akan selamat karena orang yang berbohong dia akan celaka. Ya, kemudian kita akan belajar yang B, hormat kepada orang tua dan guru. Hormat secara bahasa artinya menghargai, sopan, tunduk. Sikap menghormati dapat diartikan saling menghargai, sopan, patuh, atau suatu perbuatan yang menandakan ketundukan. Sikap menghormati perlu dibiasakan dari kecil. Jadi sikap menghormati itu ditujukan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Misalnya orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga, kakak, om, tante, ya. Kemudian hormat kepada orang tua yang guru, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling kecuali sebagian dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi masih ada orang yang membangkang kepada kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai kita juga mengikuti perilaku yang tidak baik tersebut. Nih, hormat kepada orang tua dan guru, contohnya berpamitan ketika akan pergi, kemudian mendengarkan nasihat mereka, tidak meninggikan nada suara ketika berbicara dengan orang tua. Contoh hormat kepada guru yaitu mendengarkan materi yang guru jelaskan ketika beliau mengajar. Sedangkan patuh kepada orang tua dan guru, patuh artinya suka menurut, taat, dan disiplin. Contohnya kalau kepada orang tua, ketika diperintahkan membersihkan kamar, kita harus mematuhinya. Kemudian kalau kepada guru, disiplin datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan, tenang dan tertib saat guru memberikan pelajaran. Itu tadi adalah contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ibu yakin kalian semua anak-anak yang hormat dan patuh kepada guru. Nah, adapun tugas hari ini adalah ditulis soalnya. 1. Apa yang dimaksud dengan sikap jujur? 2. Kepada siapa kita harus berkata jujur? 3. Tuliskan 3 manfaat bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. 4. Tuliskan 2 contoh bentuk hormat dan patuh kepada orang tua. Ini contoh ya, Ibu Tipo. Kemudian yang kelima, tuliskan 2 contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Tugas dikumpulkan paling lambat jam 9 di nomor Ibu yang barusan kemarin Ibu beritahukan, ini nomor baru ya. Demikian materi pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.